Pernah kepikiran nggak jadi bos buat diri sendiri? Pasti sering ya, tapi gimana caranya mengubah angan-angan itu jadi kenyataan? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas panduan praktis buat memulai bisnis pertamamu. Yang idenya kita ambil dari CNBC Indonesia. Nah, pertanyaan ini nih yang biasanya jadi pemicunya kan? Keinginan buat mandiri, pegang kendali atas nasib sendiri. Inilah titik awal dari semua kisah sukses para pengusaha. Oke, kita luruskan dulu satu hal penting. Punya ide brilian itu bagus, tapi itu baru puncak gunung esnya aja. Fondasi yang sebenarnya ada dua, ilmu yang mumpuni dan mental sekuat baja. Tanpa dua hal ini, masalah sepele aja bisa berasa kayak badai gede. Biar gampang, perjalanan kita ini bakal dibagi jadi 4 babak. Kita mulai dari garis awal, lanjut ke membangun fondasi, terus mengambil langkah, dan puncaknya di peluncuran dan pertumbuhan. Oke, bagian pertama, garis awal. Di sini kita buang jauh-jauh deh pikiran buat langsung bikin lompatan raksasa. Kuncinya justru ada di langkah-langkah kecil yang cerdas. Terus, mulainya gimana dong? Coba deh jadi reseller dulu, atau jualan produk yang simpel secara online. Tujuannya bukan buat langsung kaya raya, tapi buat belajar. Kamu jadi tahu apa maunya pasar, gimana ngatur barang, dan ngobrol langsung sama pelanggan. Anggap aja ini kayak sekolah bisnis tapi langsung praktik. Risikonya juga minim banget. Nah, sekarang kita geser ke bagian dalemannya. Sebelum kamu membangun bisnis di luar sana, kamu harus bangun dulu fondasi yang kokoh di dalam diri kamu. Apa itu? Pengetahuan dan pola pikir. Zaman sekarang, udah nggak ada lagi alasan nggak tahu caranya. Ilmu bisnis itu ada di mana-mana. Tinggal kita mau nyari atau enggak. Anggap aja, bisnis itu kayak mata kuliah wajib yang harus kamu kuasai. Karena pasar itu nggak pernah berhenti berubah. Bingung mau mulai belajar dari mana? Coba deh baca 3 buku legendaris ini. Isinya bukan cuma teknis doang loh, tapi lebih ke ngebangun fondasi berpikir soal uang, motivasi, dan cara berhubungan dengan orang lain. Hal-hal dasar yang wajib dimiliki semua pebisnis sukses. Sekarang kita ngomongin soal mindset atau pola pikir. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi ya. Mindset itu ibarat sistem operasi di kepala kita. Dialah yang nentuin gimana kita ngelihat tantangan. Kamu lihatnya sebagai tembok buntu atau justru sebagai tangga buat naik kelas? Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada orang yang percaya kemampuannya ya segitu-gitu aja. Dan kalau gagal ya udah tamat. Itu namanya fixed mindset. Di sisi lain, ada yang percaya semua hal bisa dipelajari. Dan kegagalan itu cuma data buat jadi lebih pinter. Nah, inilah growth mindset. Kira-kira mana nih yang bunyinya kayak seorang pengusaha? Jelas yang kanan kan? Jadi, poin utamanya di sini, punya growth mindset itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak buat jadi pengusaha. Ini tuh ibarat mesin penggerak yang bikin kamu bisa lihat peluang di tengah masalah dan terus berinovasi, bahkan pas lagi susah-susahnya. Oke, dalemannya udah beres, fondasi mental udah kuat, sekarang waktunya kita kerja di luarannya. Maksudnya, ya riset dan bangun koneksi. Penting banget jangan bikin produk cuma pakai kira-kira. Lakukan riset. Cari tahu apa yang lagi ngetren, siapa aja sainganmu, dan yang paling penting apa sih yang benar-benar dibutuhin sama calon pelanggan. Data inilah yang nantinya jadi kompas buat setiap langkah yang kamu ambil. Ingat ya, bisnis itu nggak bisa jalan sendirian. Kamu butuh jaringan. Mulai aja dari teman-teman terdekat, baru deh diperluas. Setiap kenalan baru itu adalah pintu kesempatan. Bisa buat belajar, dapat ide baru, atau bahkan nemu calon partner. Dengerin deh cerita mereka pas lagi ngadepin masalah. Itu ilmu gratis yang harganya mahal banget. Dan sampailah kita di babak pamungkas, eksekusi. Disinilah semua persiapan kamu diuji di lapangan. Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Nentuin harga jual emang suka bikin pusing, tapi sebetulnya bisa kita sederhanain jadi 3 pertimbangan. Kamu perlu lihat harga pasaran produk sejenis, pahami kira-kira kantong calon pembelimu seberapa tebal, dan tentunya intip harga yang dipasang kompetitor. Nah, titik tengah dari 3 hal inilah yang jadi kuncinya. Dapetin pelanggan pertama itu susah. Tapi, ngejaga mereka biar nggak kabur itu jauh lebih penting. Dan ini prosesnya jalan terus. Setelah kamu berhasil narik mereka, tugas utamamu baru dimulai. Dengerin keluhan mereka, minta masukan, dan kasih pelayanan terbaik yang bikin mereka nggak mau pindah ke lain hati. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua obrolan kita dari tadi. Ujung-ujungnya, bisnis itu adalah kombinasi antara mental yang kuat buat bertahan pas lagi jatuh, dan pikiran kreatif buat terus maju pas lagi di atas. Ini bukan soal garis finish, tapi soal proses bertumbuh yang nggak ada habisnya.
Jadi setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke kamu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apa satu langkah paling kecil yang bakal kamu ambil hari ini juga? Karena perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dari satu langkah kecil itu. Jawabannya ada di tanganmu sendiri.